Puji Tuhan, kekasih Tuhan, mari kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini saya Pendeta Sewi, Gembala GPP Jemaat Sawahan. Kita belajar bersama firman Tuhan, dan firman Tuhan ini sungguh luar biasa karena Yesus Kristus sendiri menyatakan firman Tuhan itu kekal adanya. Bahkan dikatakan bahwa firman itu adalah Yesus Kristus sendiri. Kalau kita cinta Yesus, kita juga cinta firman Tuhan. Pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan menjadi tenanglah. Mari kita membaca di dalam Yesaya pasal 30. Yesaya pasal 30, kita membaca mulai ayat 15 dan seterusnya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang, kamu akan lari sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri, engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar. Apabila menara-menara runtuh, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari, pada waktu Tuhan membalut luka umat-Nya dan menyembuhkan bekas pukulan. Amin. Kekasih Tuhan, kebenaran ini adalah mengenai janji keselamatan bagi Sion. Di dalam kehidupan kita sekarang ini,
betapa pentingnya kita datang kepada Tuhan. Karena Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang punya otoritas. Wabah yang sudah pandemi ke seluruh negara di bumi ini, di dunia ini, bukan saja pandemi, tapi sudah menjadi endemi, di mana kita harus berdampingan dengan alam yang sudah tercemar, terkontaminasi virus corona, virus COVID-19. Sebagaimana ya kita sudah jalani, kita hidup bersama dengan endemi TBC, pneumonia. Sekarang ya kita harus hadapi wabah pandemi COVID-19 ini. Ya kasih Tuhan, mau tidak mau ya kita menjalani, beradaptasi dengan keadaan yang demikian. Kita harus menjalani dengan kebiasaan yang baru yang disebut new normal. Sebagaimana hidup kita normal yang lalu, demikian kita harus hidup normal dengan kebiasaan yang baru. Kita harus memakai masker, kita harus cuci tangan dengan sabun sanitizer, sabun antiseptik, kita harus jaga jarak, dan kita juga harus menjaga stamina tubuh kita ini. Ini harus menjadi protokol kesehatan yang prinsipil, bukan kalau insidental, bukan. Sudah harus kita membiasakan dengan kebiasaan baru ini. Karena virus COVID-19 ini belum ada vaksinnya, belum ada obatnya. Ya kasih Tuhan, di sini kita lihat gugus depan, gugus tugas yang ditetapkan pemerintah untuk mengatasi, menangani COVID-19 di Indonesia ini. Setiap hari mengumumkan di televisi agar masyarakat ini tahu bagaimana mengenai wabah ini di Indonesia. Dan sekarang ini kita mendengar ya ada daerah yang meningkat ya. Sampai begitu rupa kita lihat banyak ekses-ekses. Ada yang tidak bisa terima keluarganya kena virus corona, ketika meninggal akan dimakamkan oleh ya yang sudah ditetapkan oleh gugus depan, tapi mereka ada yang keberatan sampai jenazahnya dipaksa diambil. Sampai begitu rupa kita sudah melihat di televisi, sampai begitu rupa. Padahal pemerintah menetapkan demikian untuk kebaikan bersama, karena virus ini cepat sekali menular. Nah, di dalam situasi kondisi yang demikian, gugus depan itu selalu memberi info yang akurat, karena ini adalah lembaga yang ditetapkan pemerintah. Jadi info-infonya sangat penting dan bertanggung jawab, ya bukan hoax. Dengan diumumkan demikian, bukan untuk meresahkan, bukan. Ya, saya pernah memasukkan info ini ke WA group, kemudian saya ditegur oleh pengurus, ditegur bahwa itu meresahkan, jangan dimasukkan ke grup. Loh, apa ndak keliru? Ya, saya baru melihat tadi di TV One tentang penelitian dari seorang ya pakar dari Nanyang University Singapura mengadakan penelitian di Indonesia ini. Semakin meningkat di daerah tertentu karena masyarakat mengabaikan. Nah, bukankah ini perlu diinfokan bahwa harus menjalani protokol kesehatan dengan prinsipil, wajib, karena virus ini belum ada obatnya dan mematikan, apalagi mereka yang mempunyai penyakit bawahan,
cepat sekali terkena dan sangat berbahaya, bisa kehilangan nyawa. Sebab itu info itu perlu diketahui masyarakat, bahwa kenapa semakin meningkat? Ya karena masyarakat mengabaikan atau tidak diberikan info. Jadi seringkali diumumkan di televisi agar kita saling mengingatkan. Ya, jangan mereka cuek karena tidak diinfokan, tidak diberitahu bahwa ini berbahaya. Akhirnya ke pasar tidak pakai masker, berkerumun, ngopi, bercanda, ya, tidak cuci tangan. Akhirnya ya meluas. Nah, kasihan kalau kita tidak memberikan info, bukan meresahkan, bukan, tetapi supaya mereka tahu bagaimana ya sekarang ini di daerah masing-masing. Ya, bukankah firman Tuhan katakan kalau kita memperhatikan di dalam Amsal pasal 22. Ya. Amsal pasal 22, kita baca ayat 3. Amsal 22 ayat 3, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Saya ulangi, kekasih Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, nah ini, malapetaka. Kalau kita lihat ada orang buta berjalan di trotoar, kemudian di depannya ada semen trotoar itu penutup got dibuka karena ada galian, kemudian mungkin teledor tidak ditutup. Kita lihat orang buta yang sedang berjalan, masakan kita diam? Kasihan. Iya, dia bisa masuk ke lubang got itu dan bisa berakibat fatal. Saya pernah membaca koran di Jalan Mulyasari ini berapa tahun yang lalu. Ada tutupan got itu ya terbuka. Ya rupanya ada yang sedang memperbaiki atau mungkin menggali. Ya, tapi tidak ditutup. Pagi hari ketika ada yang berolahraga, ada yang matanya kurang tajam, masih rabun, apalagi remang-remang pagi, akhirnya masuk ke got itu, tewas. Nah coba saudara, masakan kita ada hal yang berbahaya kita tidak umumkan, kita katakan jangan nanti resah. Loh, kita tahu ada celaka di depan, kita tidak memberitahu, kita berdosa. Itu sebabnya COVID selalu diumumkan bagaimana ya hari demi hari. Ya, kita selalu mendoakan. Kalau meningkat kita mendoakan supaya jangan semakin meningkat. Ya, kita tahu negara barat itu sangat canggih di dalam medis, pengobatan, ya, canggih dalam alat-alat kedokteran. Tapi lihat, semakin meningkat baik Amerika maupun Eropa. Ratusan ribu yang terkontaminasi COVID-19 ini. Mereka orang barat yang seringkali kita anggap orang yang sangat canggih di dalam kecerdasan pengetahuan medis, di dalam teknologi medis pengobatan, tapi kenyataannya mereka tidak sanggup menanggulangi. Dan yang tewas puluhan ribu juga. Nah lihat kekasih Tuhan, virus ini mematikan, jangan dianggap sepele. Itu sebabnya info-info yang dari pemerintah ini sangat penting. Iya, jangan sampai dikatakan zona hitam, kemudian kasihan mereka ini yang tidak tahu, yang gaptek, kemudian ke pasar tidak pakai masker, ke toko tidak jaga jarak, kemudian ke teman-teman berkerumun di sana, ngopi, bercanda. Iya, akhirnya ketularan, kemudian ada penyakit bawahan, kemudian tewas. Kita lihat para dokter saja, mereka sudah punya pendidikan
kedokteran, bagaimana menjaga kesehatan supaya stamina tetap terjaga. Karena virus ini yang penting tuh stamina tubuh tetap sehat, tetap fit. Dokter saja yang sudah pendidikan dokter sekian tahun, 5, 6, 7 tahun, akhirnya mereka juga karena gugus depan, mereka ada di garis depan, maksud saya ada di garis depan, melihat mereka juga ketularan dan akhirnya mengorbankan nyawa. Mereka benar-benar pahlawan, saudara. Salut saya. Sekolah sekian tahun, biaya mahal, iya, mereka belajar sekian tahun, kemudian praktek sekian tahun, nyawa melayang. Iya, secara bahasa sehari-hari Surabayaan eman ya. Dokter sangat dibutuhkan, pendidikan dan susah payah. Iya, hanya praktek berapa tahun kemudian kena virus corona ini tewas. Eman, dokter sangat dibutuhkan. Kasih Tuhan, mereka adalah pahlawan-pahlawan. Nah, di sini ya, info-info yang penting itu harus kita ketahui supaya berjaga-jaga, berhikmat, tidak ngawur. Iya. Kita tahu bahwa iya, kita masih hidup di dunia. Iya, sakit panu pun tidak bisa kita usir dengan kata-kata, harus diobati pakai obat panu. Apalagi kena virus corona ini, masa kita cuek biarkan akhirnya nyawa melayang. Kasih Tuhan, jadi pemerintah itu memberikan info supaya kita tahu, bukan untuk meresahkan, tidak. Demikian saya meneruskan ke grup WA supaya jemaat itu mengetahui. Jangan sampai mereka itu kemudian teledor, cuek, tidak pakai masker ke pasar, ke toko, guyonan, bercanda dan teman-teman berkerumun di warung kopi, di rumah makan dan lain sebagainya, akhirnya ketularan. Apa enggak kasihan? Kasihan kalau satu orang kena, akhirnya mereka akan mengalami juga disingkirkan teman-teman, takut teman-teman deketi. Juga mereka harus diisolasi, bahkan sekeluarga diisolasi. Nah, ini firman Tuhan katakan apa? Amsal 22 ayat 3. Kalau orang bijak melihat malapetaka, ini orang bijak, kalau ada info tentang hal-hal yang berbahaya, maka orang bijak itu bersembunyi. Ya, ini seperti apa yang didengungkan pemerintah, di rumah saja, di rumah saja. Kalau bisa bekerja di rumah saja, kalau tidak bisa ya protokol kesehatan harus diperhatikan. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus. Nah, ini cuek. Orang tak berpengalaman berjalan terus, ngapain pakai masker, ngapain jaga jarak, ya ngapain cuci tangan terus, ya. Nah, karena tidak berpengalaman lalu kena celaka. Nah, kalau sudah kena COVID-19 ini, satu keluarga diisolasi, bayangkan, ya 2 minggu, bisa berbulan-bulan juga. Ya, ini bukan saja 2 minggu, bisa berbulan-bulan kalau dia sudah positif. Nah, coba saudara, jadi di sini orang bijak itu ya, kalau sudah tahu berbahaya, maka dia berjaga-jaga. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Timotius pasal 3 bahwa kita akan memasuki masa yang sukar. Nah, betapa pentingnya berjaga-jaga. Ya, jangan ngawur. Ya, berjaga-jaga. Firman Tuhan kalau kita perhatikan tentang akhir zaman, tentang hari-hari akhir, baik pengajaran Yesus maupun pengajaran para rasul selalu ditekankan berdoa dan berjaga-jaga. Berdoa itu tetap penting, harus didulukan. Jangan kalau sudah kena musibah baru minta pertolongan.
Jangan kemudian sakarepe dhewe, maunya sakarepe dhewe, buka ini buka itu, kemudian minta restu Tuhan. Ya, restu pun baik, tapi seandainya Tuhan katakan, saya tidak suruh kamu untuk demikian, itu kan maumu sendiri, ya tanggung resiko, konsekuensinya tanggung. Nah, betapa indahnya kalau kita datang terlebih dahulu kepada Tuhan. Ini tetap relevan sampai sekarang ini, ya. Seringkali beberapa orang dengan kritisi yang sering saya dengar, Pak Sewi, ya karena saya sangat menekankan kehidupan doa ya, karena saya dididik oleh pendeta Ishak Liu dengan filosofi banyak doa banyak berkat, kurang doa kurang berkat, tidak ada doa tidak ada berkat. Itu filosofi GPPS yang dicanangkan oleh pendiri GPPS Bapak Pendeta Ishak Liu. Ini bukan slogan, bukan basa-basi. Ini dari pelayanan beliau dari jemaat yang kecil 8 orang sampai berkembang menjadi gereja internasional. Ya. Dari dasar ini sehingga dirumuskan menjadi perumusan doa supaya ini menjadi dasar di dalam karakteristik pelayanan GPPS. Banyak doa, banyak berkat, kurang doa, kurang berkat, tidak ada doa, tidak ada berkat. Di sini bukan materi, iya, semata-mata, bukan duit. Dasar ayatnya adalah Yohanes 10 ayat 10b, Yesus datang supaya kita mempunyai hidup, dan hidup ini hidupnya Tuhan. Dalam bahasa Yunani, hidup yang berkualitas, hidup yang lebih dari kelimpahan materi, hidup yang berkemenangan atas dosa, hidupnya Tuhan. Dan dikatakan sampai berkelimpahan. Jadi Yesus itulah sumber berkat. Pastilah apa yang kita butuhkan itu pasti mengikuti. Demikian juga filosofi pelayanan, bekerja menurut panggilan, hidup dengan iman. Kalau kita bekerja sesuai panggilan, Tuhan yang panggil, Tuhan yang memperlengkapi. Jangan khawatir dalam hidup ini. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Jangan kita sering ada ya datang pada saya, Pak Sewi, janji Tuhan ini kok sepertinya muluk-muluk ya. Beberapa janji kalau ya Yesus di dalamku dan aku di dalam firman Tuhan di dalamku, Yesus ya, aku di dalam Yesus, Yesus di dalamku, maka mintalah apa saja. Apa saja. Benar enggak ini apa saja ini? Saudara bisa baca dalam Yohanes pasal 15 ayat 8. Apa saja? Loh, apa saja? Benar enggak ini? Bahkan ditambahkan, ya apa saja yang kamu kehendaki. Loh, tambah lagi kamu kehendaki. Apa enggak keliru ini? Iya, ada kalanya kalau seorang, kok Tuhan tidak jawab doa saya ya? Ada hamba Tuhan umumnya mengatakan, karena kamu tidak berdoa sesuai kehendak Tuhan. Kamu berdoa sesuai kehendakmu sendiri. Loh, ini ayat ini tertulis apa saja yang kamu kehendaki. Apa enggak keliru ayat ini? Apakah ini muluk-muluk? Kok rasanya saya tidak alami ya? Demikian juga saya tanya teman-teman, rasanya ini terlalu tinggi nih rasanya, kok muluk-muluk. Iya. Apalagi ditegaskan di dalam Yohanes 15 ayat ya berikutnya, ayat 16-17. Apa saja yang kamu minta dalam namaku, kamu akan menerimanya. Loh, tambah dipertegas lagi. Apa enggak keliru? Kasih Tuhan, janji Tuhan itu bukan untuk ya untuk makhluk-makhluk di planet Venus, Mars, Jupiter, atau untuk malaikat suci, atau untuk pertapa-pertapa yang di goa-goa, atau untuk pendekar sakti yang turun gunung, ya, atau untuk pendeta-pendeta besar, penginjil-penginjil besar, ya. Seperti pernah ada seminar yang kami adakan dengan seorang pendeta yang sudah almarhum. Sesi yang pertama dia bersaksi bahwa dia terima mobil mewah, ya. Saya lupa mereknya mobil apa yang dia saksikan itu. Sesi yang kedua dia bersaksi bahwa dia dapat rumah mewah mahal sekali. Ya. Jemaat yang datang pada saya nyeletuk,
Iya, dia itu kan pendeta besar. Ya, banyak orang-orang kaya mendekati supaya dapat, ya, dapat mungkin, ya, dipromosikan di jemaat, bisa diangkat di jemaat, dikenalkan supaya ikut terkenal. Ya, dia punya link. Nah, awak-awak ini wong melarat, bagaimana kita sampai jengkang-jengi poso nggak mungkin dapat mobil mewah, rumah mewah. Loh, ini kenyataan. Nah, kasih Tuhan, seringkali tanpa sadar kesaksian-kesaksian yang sangat-sangat berbau, ya, duniawi, yang sebetulnya bukan untuk kebutuhan, untuk pekerjaan Tuhan, kenapa harus disaksikan? Nah, ini kesaksian yang benar itu kalau kita sungguh-sungguh mendapat jawaban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Nah, ini kita diberkati untuk memberkati, untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Inilah kesaksian yang benar. Kesaksian yang benar itu kalau kita memuliakan Yesus, memasyurkan Yesus. Sukses yang benar, ya, keberhasilan yang benar itu melalui jalan salib. Lihat ketika Yesus di atas tempat yang tinggi diperlihatkan segala kemuliaan duniawi ini, kemegahan duniawi ini. Iblis datang. Iblis mengatakan semua kemuliaan duniawi, kemegahan duniawi, semuanya, ya, kemasyuran, apapun, ya, kemakmuran akan diberikan iblis, asal Yesus menyembah kepada iblis. Iblis tahu bahwa Yesus akan mengalami kemuliaan, tetapi melalui jalan salib. Iblis menawarkan jalan pintas. Asal menyembah iblis, maka semua kemegahan duniawi akan diberikan. Nah, iblis tahu Yesus boleh saja tetap kepada Bapa surgawi di satu sisi. Di sisi yang lain, iblis minta disembah dan semua kemuliaan duniawi akan diberikan. Lihat apa jawab Yesus. Yesus mengatakan, "Enyalah iblis, hanya kepada Tuhanlah engkau menyembah." Nah, ini, jadi jangan sampai kita ini, ya, kita ini tertipu oleh tipu muslihat iblis, karena iblis itu bapak pembohong. Iblis selalu menawarkan keyakinan kompromis. Di satu sisi, ya, boleh saja tetap kepada Tuhan, ya, tetap aktif, agamawi, tetapi di sisi yang lain masih pegang jimat, masih percaya horoskop, masih menjalani mistik-mistik. Kekasih Tuhan, ini iman yang bercabang. Kalau kita memperhatikan dalam perjanjian lama, bangsa Israel ketika menunggu Musa untuk turun dari gunung Sinai menanti hukum Tuhan, 10 hukum, bangsa Israel kurang sabar. Nah, ini seringkali kita kurang sabar, ingin instan, ingin, ya, simsalabim semua. Kita lihat dari ingin cepat kaya sampai menyimpang dari iman. Kita lihat juga ada yang cepat ingin dapat kedudukan sampai segala cara dipakai, sikut sana sikut sini, fitnah sana fitnah sini. Ada yang ingin cepat dapat gelar sampai tidak belajar, bayar sekian belas juta, berapa puluh juta, dapat STH, dapat master, dapat doktor, jadi gelarnya beli. Aduh, apalagi dia ini seorang pengkhotbah, seorang pendeta. Bagaimana dia bisa memberitakan kebenaran kalau gelarnya beli? Gelar itu adalah pengakuan dari hasil studi, dan gelar itu harus sesuai akademis yang ditentukan oleh pemerintah. Jangan hanya berapa mata kuliah untuk menutupi rasa bersalah hati nurani, kemudian dapat gelar doktor, dapat gelar master. Bagaimana bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan kalau hatinya itu, ya, bisa tertutupi, ya, dengan hal-hal yang demikian? Di mana hati nuraninya? Kita pemberita kebenaran, betapa pentingnya pendidikan kita pun harus benar. Kasihan mereka ini yang susah payah belajar, siang malam belajar. Biarlah mereka berbangga dengan susah payah mereka belajar untuk mendapat gelar.
Kita yang sudah menjadi pendeta, para pendeta yang sudah mendapat kehormatan sekian tahun pengalaman pelayanan, berbanggalah dengan pengalaman pelayanan. Jangan kemudian beli gelar. Gelar itu adalah pengakuan hasil studi. Nah, ini jalan pintas namanya. Kasih Tuhan, betapa pentingnya kita dalam hidup ini menjaga kesucian hati nurani. Kita pemberita kebenaran, marilah gelar kita juga benar. Jangan kita ambisi cari gelar sampai kita beli gelar. Dan ini memalukan nama Tuhan. Banyak teman-teman saya dari dunia sekuler, mereka menyayangkan, ada beberapa pendeta yang diketahui pendeta mendapat gelar-gelar yang dari beli. Nah, kekasih Tuhan, tapi puji Tuhan sekarang ini mulai ditetapkan pemerintah dengan sekolah-sekolah yang harus sesuai jalur akreditasi, harus melalui online, harus melalui by sistem komputerisasi, melalui pangkalan data, melalui Sabto, sehingga sekarang ini ditertibkan sedemikian rupa. Kekasih Tuhan, di dalam kita menjalani kehidupan ini, pemerintah dengan nasihat-nasihatnya sebagai wakil Tuhan. Kalau kita memperhatikan 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 3, betapa kita perlu juga dalam permohonan kita, doa syafaat kita, ucapan syukur kita berdoa untuk pemerintah kita ini, agar para pemimpin dari presiden, menteri, pejabat-pejabat yang ada, pembesar-pembesar, supaya mereka diberi hikmat untuk mengatur negara ini dengan baik, supaya wabah COVID-19 ini bisa segera teratasi. Firman Tuhan katakan, kalau orang bijak melihat malapetaka bahaya, maka bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Kasih Tuhan, kita dalam protokol kesehatan, kita diminta supaya menjalani dengan tertib disiplin, yaitu pakai masker, cuci tangan, pakai sabun antiseptik, jaga jarak, jangan di kerumunan. Kita juga jaga stamina kesehatan. Nah, ini stamina kesehatan pun firman Tuhan juga memberikan nasihat. Coba kita perhatikan Daniel ini, Daniel pasal 1. Betapa pentingnya dalam sikon sekarang ini. Daniel pasal 1 kita perhatikan, Daniel itu mengambil keputusan tidak makan makanan raja, karena makanan raja ini banyak untuk kenikmatan daging, bisa saja begitu banyak lemak-lemak. Tetapi lihat, ketika Daniel di dalam pemerintahan istana, kita lihat bagaimana Daniel ini diminta supaya juga membantu di pemerintahan. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem. Nah, Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Kemudian kita lihat lalu bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel berasal dari keturunan raja dari kaum bangsawan, yaitu orang-orang muda yang tidak ada sesuatu yang celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, pengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan kita lihat pada saat itu, di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Lihat, mereka ini ketika dipilih, mereka mengambil ketetapan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya tidak usah menajiskan diri. Kita lihat
Ayat 11, kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael dan Asaria, adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Ya, didengarkannya permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja itu. Lihat saudara, Daniel, Hananya, Misael, Asaria, mereka lebih sehat, lebih segar, dan dikatakan mereka lebih cerdas. Ya, lihat. Jadi mereka makan sayur dan minum air putih. Nah, di dalam situasi kondisi sekarang ini, kekasih Tuhan, apa yang dianjurkan pemerintah adalah untuk kebaikan kita bersama. Kalau kita cuek, akibatnya fatal bagi diri kita dan membawa bahaya bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, kita kembali di dalam Yesaya pasal 30 ini, kita melihat satu kebenaran firman Tuhan. Sangat jelas sekali firman Tuhan Allah yang Maha Kudus. Allah sendiri berfirman, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ini sangat dalam kebenaran ini. Kalau kita mau bertobat, tinggal diam, ini maksudnya bukan ya tidak ada usaha, ada. Ini maksudnya kita tinggal diam, berdiam diri di bawah kaki Tuhan. Rasul Paulus pun mengajarkan supaya kita ya berdoa dan berusaha. Coba kita perhatikan di dalam 2 Tesalonika pasal 3, kita bisa memperhatikan di situ berdoa dan bekerja. Rasul Paulus seorang yang cerdas, seorang cendekiawan. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Tesalonika. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang yang beroleh iman, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Lihat kekasih Tuhan, berdoa dan bekerja. Nah, di sini doa itu tetap prinsipil, tidak bisa ditawar-tawar. Itu mutlak yang harus ada dalam kehidupan kita. Kita sangat membutuhkan Tuhan. Dan kita lihat kita masih di atas daratan, dunia yang sudah tercemar, yang sudah berdosa, lingkungan yang berdosa. Bukankah kita butuh Tuhan? Nah, jadi Rasul Paulus juga mengatakan berdoa dan bekerja. Supaya berdoa untuk Rasul Paulus juga, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan, ya, dimuliakan. Dan lihat supaya mereka terlepas dari para pengacau, orang-orang jahat. Kekasih Tuhan, kita hidup di situasi sekarang ini, situasi di mana wabah pandemi terjadi, ya, dan sangat-sangat berbahaya sekali penyakit virus yang mematikan. Betapa pentingnya kekasih Tuhan kita tetap mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya kebenaran firman Tuhan katakan apa? Dengan bertobat, ini bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan, kamu akan ditolong Tuhan, kamu akan dibela Tuhan, kamu akan dilindungi Tuhan. Lihat dikatakan apa? Ditegaskan kembali, tinggal tenang, jangan panik, kita punya Tuhan. Tenang dan percaya. Seorang yang percaya kepada Tuhan itu jangan didefinisikan, jangan diberikan pengertian, jangan sampai diartikan sampai bulat, jelimet, mumet, ya. Seorang yang percaya kepada Tuhan itu, dia tidak berdosa dalam perkataannya, dia tidak berdosa dalam pikirannya,
Dia tidak berdosa dalam hatinya, dia tidak berdosa dalam perbuatannya. Dia tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Memang kita manusia terbatas ya. Di dalam Roma 12 ayat 3, setiap orang punya ukuran iman. Ibrani 12 ayat 2 mengatakan, pandanglah Yesus Kristus yang memimpin iman kita kepada kesempurnaan. Ini, kita tidak lepas dari kekurangan, tetapi pandanglah Yesus. Yesus yang sudah melalui jalan salib. Ibrani 12, dia duduk di sebelahnya kanan Allah Bapa. Lihat, melalui jalan salib dia mengalami kemuliaan. Sukses yang benar, keberhasilan yang benar itu melalui jalan salib, bukan jalan pintas, bukan instan, bukan simsalabim. Ya, di sini dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kita manusia tidak lepas dari kekurangan, keterbatasan. Negara barat saja yang sangat canggih di dalam teknologi terbatas juga. Nah, kita butuh kekuatan yang dari Tuhan. Ini caranya sudah ditunjukkan. Ya, sederhana sekali dan sangat mudah. Tetapi kamu enggan. Nah, ini firman Tuhan sudah menjelaskan tentang manusia enggan, maunya jalan pintas, maunya simsalabim, maunya menghalalkan segala cara. Lihat, kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Nah, ini pakai kekuatan kuda dan maunya instan. Dan lihat apa yang terjadi. Justru akhirnya ya, orang yang demikian akan ya lenyap. Ini ya, dan bahkan dikatakan apa? Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Nah, ini tangkas pakai siasat kotor, pakai politik kotor. Ya, dengan kekuatan-kekuatan yang penuh dengan siasat, penuh politik yang tidak bagus, yang maunya menghalalkan segala cara. Lihat apa selanjutnya dikatakan. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi, lebih licik lagi. Dan lihat, fatal akhirnya. 1.000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Ini 1.000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Ini 1 orang yang menjalani firman Tuhan ini dengan cara Tuhan. Ya, dia datang di bawah kaki Tuhan. Ini bertobat, datang di bawah kaki Tuhan. Itu yang didahulukan. Lihat, kamu akan diselamatkan, terletak kekuatanmu. 1.000 orang akan lari. Tetapi lihat, terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari. Nah, ini orang yang pakai kuda, tangkas kekuatan kuda, ya, memakai jalan pintas, menghalalkan segala cara, simsalabim. Saudara lihat, ancaman 5 orang aja akan terbirit-birit. Yang orang pertama ngancam mau hancurkan keluarganya, orang yang kedua mau hancurkan usahanya, orang yang ketiga mau bunuh. Ya, hanya 5 orang saja. Lihat ini, kamu akan lari. Ini sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung, seperti panji-panji di atas bukit. Kita lihat beberapa orang saudara ya, karena memakai jalan pintas, menghalalkan segala cara, pakai kekuatan manusia, ya, pakai siasat-siasat politik kotor, akhirnya justru dia semakin terpuruk. Dan lihat, biasanya kalau tonggak-tonggak yang ditancapkan di puncak gunung, panji-panji yang ditancapkan di atas gunung, itu mereka yang sukses, berhasil menaklukkan gunung. Mereka berhasil sampai di puncak. Mereka pasang panji itu sebagai pengakuan mereka sudah menaklukkan gunung itu. Dan ditonton banyak orang keberhasilan ya, suksesnya. Tetapi di sini karena terpuruk sampai terjadi masalah, kasus, sampai menjadi berita di televisi, diumumkan harus pakai baju oranye, ya, ketangkap,
ya. Nah, ini jadi tontonan seluruh Indonesia di televisi, di berita-berita televisi, bahkan bisa sampai masuk ke dunia internasional. Nah, ini mereka yang tidak pakai cara Tuhan. Nah, kita lihat kalau kita pakai cara Tuhan, lihat, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Tuhan itu menunggu untuk menolong kita. Bahkan dikatakan apa? Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Tuhan itu sayang kita. Tapi kita mau pakai cara sakarepe dhewe, pakai kekuatan kita, bahkan pakai siasat-siasat politik kotor. Lihat, sebab Tuhan adalah adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Nah, ini kalau saudara mendahulukan Tuhan, ini prinsip, ya, maka kekasih Tuhan adalah orang yang berbahagia. Saudara bisa melihat ayat-ayat berikutnya, melihat pembelaan Tuhan, ya, kasih sayang Tuhan, kasih setia Tuhan. Lihat, ya, perlindungan Tuhan, ya, berkat Tuhan sampai begitu rupa dicurahkan. Nah, ini pakai cara Tuhan. Nah, marilah kekasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini dapat kita terapkan. Jangan khawatir, janji Tuhan adalah untuk kita. Dan janji Tuhan itu selalu mengandung dua unsur. Kita lakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Dan Tuhan bukan manusia yang berdusta. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Dan selalu akan melihat ketika saudara tekun dengan setia, sebagaimana di dalam Mazmur 145 ayat 18. Ya, Tuhan itu dekat. Tuhan dekat kepada orang yang berseru kepada Tuhan di dalam kesetiaan, sampai begitu rupa Tuhan yang memenuhi apa yang menjadi permintaan doanya. Tentunya sesuai Yohanes 8, ya, Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dan 8. Kalau kita di dalam Yesus dan firman-Nya di dalam kita, pasti apa saja yang kita minta itu tidak akan nyeleneh. Pasti kita minta, ya, sesuai kehendak Tuhan, sesuai firman Tuhan. Dan lihat, supaya apa? Kalau kita dijawab, supaya Bapa dipermuliakan. Dengan demikian kita adalah murid-murid Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan saat ini berkati para pendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi pergumulan setiap pendengar, kami mohon Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong satu persatu. Berkati bangsa negara kami Indonesia, supaya Bapak ini bisa teratasi. Tuhan yang berdaulat, kami hamba yang memohon belas kasihan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.